Halo, balik lagi dengan saya Rolni Aurel Safira Bayan. Nah, baik, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang analisis konten. Analisis konten adalah salah satu teknik yang digunakan untuk memahami dan mengevaluasi isi dari sebuah materi atau konten. Konten tersebut bisa berupa tulisan, gambaran, audio, maupun video. Nah, di sini Anda akan mempelajari pengertian, jenis, fungsi, dan cara melakukan analisis konten. Hal ini agar bisnis bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Simak sampai selesai ya. Analisis konten adalah teknik evaluasi dan penilaian kualitas materi atau konten yang telah dibuat atau diterbitkan. Teknik ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari sebuah konten, serta membantu dalam menentukan strategi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas dari konten tersebut. Selain menganalisis sebuah konten, Anda juga perlu memahami hal lain yang berhubungan dengan itu, yaitu user research. Sebuah user research terkait erat dengan bagaimana Anda memahami audiens dan konten-konten yang menarik. Untuk itulah Anda harus membaca mengenai user research dan informasi detail. Tujuan analisis konten atau isi digunakan untuk memeriksa karakteristik suatu pesan dalam berbagai situasi sosial dan politik yang berbeda. Ini dapat digunakan untuk melihat bagaimana pesan diterima oleh berbagai khayal, seperti pembaca, pendengar, dan pengguna media yang berbeda. Fungsi analisis konten adalah untuk memahami dan mengevaluasi isi dari sebuah materi atau konten. Dengan melakukan analisis konten, penulis atau pembuat konten dapat mengetahui apakah konten tersebut sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan atau belum. Nah, selain itu, analisis konten juga dapat membantu untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas dari konten tersebut. Meningkatkan kualitas konten. Analisis konten merupakan langkah penting untuk memahami kekuatan dan kelemahan dari konten yang telah dibuat. Dengan melakukan analisis, penulis atau membuat konten dapat menilai sejauh mana konten tersebut dapat memenuhi tujuan yang diinginkan. Nah, memperbaiki tujuan konten. Analisis konten juga membantu untuk memperbaiki tujuan dari konten yang telah dibuat. Setiap konten yang dibuat harus memiliki tujuan yang jelas dan spesifik. Tujuan konten dapat bervariasi seperti meningkatkan brand awareness, meningkatkan engagement, atau meningkatkan penjualan. Meningkatkan engagement, analisis konten membantu dalam menentukan jenis konten yang telah disukai oleh audiens sehingga dapat meningkatkan engagement dari audiens. Engagement atau keterlibatan audiens dengan konten yang dibuat adalah salah satu faktor penting dalam menilai keberhasilan dari suatu konten. Dalam melakukan analisis konten, penulis atau pembuat konten dapat mengevaluasi jenis konten yang telah disukai oleh audiens dan menentukan cara untuk meningkatkan engagement. Cara analisis konten adalah teknik yang digunakan untuk memahami dan mengevaluasi isi dari sebuah materi atau konten. Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan analisis konten. Nah, yang pertama, tentukan tujuan analisis. Langkah pertama adalah menentukan tujuan dari analisis konten. Apa yang ingin dicapai dengan analisis konten? Tujuan yang jelas akan membantu dalam menentukan strategi analisis yang tepat. Nah, yang kedua, tentukan metode analisis. Setelah menentukan tujuan, langkah selanjutnya adalah menentukan metode analisis yang akan digunakan. Apakah akan menggunakan analisis kuantitatif atau kualitatif atau semiotik. Nah, yang ketiga, pilih konten yang akan diuji. Setelah menentukan metode analisis yang akan digunakan, langkah selanjutnya adalah memilih konten yang akan diuji. Pilihlah konten yang relevan dan sesuai dengan tujuan analisis yang telah ditentukan. Nah, yang keempat,
Analisis konten. Lakukan analisis konten sesuai dengan metode yang telah ditentukan. Jika menggunakan analisis kuantitatif, hitunglah jumlah kata, kata kunci, dan frekuensi penggunaan kata. Jika menggunakan analisis kualitatif, baca dan analisislah pesan dan tujuan dari konten tersebut. Nah, jika menggunakan analisis semiotik, pelajari dan analisislah simbol dan makna yang terkandung dalam konten tersebut. Kesimpulan. Nah, setelah melakukan analisis konten, buatlah kesimpulan dari hasil analisis. Apakah kekuatan dan kelemahan dari konten yang telah diuji? Apa yang dapat diperbaiki untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas dari konten tersebut. Nah, buat strategi. Setelah membuat kesimpulan dari hasil analisis, buatlah strategi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas dari konten tersebut. Strategi ini harus disesuaikan dengan tujuan yang telah ditentukan pada langkah pertama. Nah, analisis konten adalah teknik yang penting untuk memahami dan mengevaluasi isi dari sebuah materi atau konten. Ada beberapa jenis analisis konten dapat digunakan, seperti analisis kuantitatif, kualitatif, dan semiotik. Melakukan analisis konten, penulis atau pembuat konten dapat memahami kekuatan dan kelemahan serta menentukan strategi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas dari konten tersebut. Nah, bagaimana kirim aja membuat konten bisnis Anda menarik? Nah, salah satu strategi konten yang dapat Anda terapkan adalah dengan memberikan layanan logistik yang dapat memberikan harga hemat tetapi tetap menjaga kualitas pengiriman tetap reliabel. Layanan logistik itu dapat membantu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap bisnis Anda karena seperti diketahui bersama, servis ekspedisi adalah faktor krusial di mana konsumen sebelum memutuskan jadi check out atau tidak. Untuk itulah, sebagai aplikasi kirim paket, Satu Indonesia Kirim Aja menghadirkan kemudahan dalam mengelola pesanan dan proses pengiriman. Nah, artinya Anda tak perlu lagi khawatir tentang berbagai masalah pengiriman seperti paket hilang, telat datang, atau rusak. Bisnis jadi tenang dan hidup Anda lebih senang. Jika ada hambatan layanan pelanggan, Kirim Aja siap berada di garda terdepan membantu Anda. Selain itu, Kirim Aja juga menawarkan berbagai fitur inovatif. Salah satunya adalah COD Advance. Dengan fitur tersebut, Anda bisa mencairkan dana COD hingga 50%. Begitu paket sudah berada di tangan kurir. Jadi Anda tak perlu lagi menunggu sampai paket di tangan pelanggan untuk mencairkan dana. Tujuannya agar bisnis Anda dapat menjaga arus kas tetap stabil. Karena Kirim Aja ingin membantu Anda memegang kendali penuh atas sistem logistik. Bisnis ini berjalan sambil tetap bisa mengatur margin keuntungan sendiri dan menjaga stabilitas arus kas. Nah, baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang analisis konten. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.